Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eliezer, calon guru penggerak angkatan 10 akan membagikan video yaitu strategi dalam mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, di mana pendidikan yang berpihak pada murid. Ini merupakan tugas demonstrasi kontekstual modul 1.1. Ya, ada 3 semboyan yang sangat terkenal dari Bapak Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, Ingarkosung Tulodo, artinya menjadi seorang pemimpin yang ada di depan itu harus mampu memberikan contoh atau memberikan suri teladan. Kemudian yang kedua, Ing Madyo membangun Karso, artinya seorang yang ada di tengah kesibukannya harus juga mampu membangkitkan atau menggugah semangat. Kemudian yang ketiga, Tuturi Handayani, yang artinya seorang harus memberikan dorongan moral dan semangat kerja dari belakang. Ya, kemudian pendidikan itu bertujuan untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi intinya di sini bahwa murid harus mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Ya, di sini seorang pendidik bisa diibaratkan sebagai petani dan anak didik diibaratkan sebagai bibitnya. Petani harus merawat, memberi air, menyiangi gulma, dan memberi pupuk agar kelak berbuah lebih baik dan lebih banyak lagi. Ya, di sini petani harus merawat bibitnya sesuai dengan bibit apa yang ditanam. Kalau misalnya yang ditanam adalah bibit jagung misalnya, jadi tidak boleh terlalu banyak airnya. Kalau misalnya yang ditanam adalah bibit padi, jadi harus dirawat sesuai dengan padi, harus diperhatikan airnya. Ya, Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat saman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, sedangkan kodrat saman berkaitan dengan isi dan irama. KHD juga mengatakan bahwa hendaknya mengingatkan pendidik bahwa pendidikan anak sejatinya menuntut anak mencapai kekuatan kodratnya sesuai dengan alam dan zaman. Bila melihat dari kodrat zaman, pendidikan saat ini menekankan pada kemampuan anak untuk memiliki keterampilan abad 21. Sedangkan dalam memaknai kodrat alam, maka konteks lokal sosial budaya murid di Indonesia Barat tentu memiliki karakteristik yang berbeda dengan murid yang ada di Indonesia bagian timur atau bagian tengah. Ya, strategi yang saya ambil dalam mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara di mana pendidikan yang berpihak pada murid, yaitu yang pertama, pembelajaran harus menyenangkan. Kemudian yang kedua, dalam pembelajaran itu harus memanfaatkan teknologi yang ada. Kemudian yang ketiga, dalam pembelajaran itu bisa menerapkan kearifan lokal budaya. Di sini saya menggunakan budaya daerah Mamasa, Sulawesi Barat. Iya, pembelajaran yang menyenangkan adalah suatu proses pembelajaran yang berlangsung dalam suasana yang menyenangkan dan mengesankan. Suasana pembelajaran yang menyenangkan dan berkesan akan menarik minat peserta didik untuk terlibat secara aktif sehingga tujuan pembelajaran dapat dicapai dengan maksimal. Di samping itu, pembelajaran yang menyenangkan dan berkesan akan menjadi hadiah atau reward bagi peserta didik yang pada gilirannya akan mendorong motivasinya semakin aktif dan berprestasi pada kegiatan belajar berikutnya. Kemudian yang kedua adalah pemanfaatan teknologi. Dengan memanfaatkan teknologi yang baik dan
yang baik dapat mempermudah proses pembelajaran, membantu siswa dalam memahami materi pembelajaran, dapat menarik perhatian siswa, dan dapat meningkatkan mutu pembelajaran. Manfaatan teknologi informasi akan memudahkan guru dalam menyampaikan materi yang diajarkan, juga dapat meningkatkan pembelajaran yang lebih efisien dan efektif. Pembelajaran memanfaatkan teknologi akan menjadikan inovasi bagi guru dalam mengajar. Selain itu, dapat tercipta suasana yang lebih menarik dan dapat meningkatkan mutu pendidikan. Ya, di sini pemanfaatan teknologi yang digunakan itu bisa menggunakan multimedia atau bisa langsung online menggunakan internet. Jadi dapat langsung browsing, memperlihatkan gambar-gambar yang sedang dipelajari. Kemudian ini yang paling penting juga menggunakan LCD proyektor. Nah, ini dapat langsung memperlihatkan ke siswa gambar-gambar atau video yang sedang dipelajari. Kemudian dengan menampilkan video pada proyektor juga lebih bagus menambahkan teknologi audio atau ampli kecil atau sound kecil untuk memperbesar suara dari video-video tersebut. Kemudian strategi yang ketiga yaitu menerapkan kearifan lokal budaya daerah. Di sini karena saya adalah orang Mamasa, sehingga budaya daerah yang diterapkan itu adalah budaya daerah Mamasa. Contohnya itu gotong royong, di mana murid dapat berkolaborasi dengan yang lain dan dapat saling membantu. Nah, di sini gotong royong dapat diaplikasikan pada saat siswa bekerja bakti, membersihkan ruang kelas, bisa bergantian atau saling membantu dalam membersihkan kelas atau depan kelas. Kemudian yang kedua, saling menghargai. Ya, murid saling menghargai baik sesama murid maupun dengan guru. Kemudian ini dengan pembiasaan bukan hanya di lingkungan sekolah tapi di lingkungan masyarakat. Di sini saling menghargai di budaya Mamasa ada namanya budaya Tabe, saling menghargai dalam bertutur kata, kemudian saling menghargai dalam melakukan sesuatu pekerjaan, kemudian misalnya saling menghargai atau budaya Tabe pada saat lewat di depan orang tua atau guru. Kemudian budaya peduli, ya di sini pembiasaan saling tegur sapa di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Karena budaya di Mamasa itu membiasakan saling tegur sapa. Misalnya kalau ketemu di jalanan, biarpun kita tidak kenal, tapi selalu saling tegur sapa dengan orang lain. Kemudian yang ketiga yaitu rendah hati. Di sini siswa harus rendah hati, tidak meremehkan orang lain, tidak membuli yang lain, karena itu tidak sesuai dengan adat istiadat Mamasa. Ya, demikian video yang saya dapat tampilkan mengenai strategi dalam pembelajaran. Saya Eliezer dari Mamasa, Sulawesi Barat. Salam guru penggerak.